Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pastor, para suster, para pecinta kitab suci dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang menghidupi kitab suci dan pengaruhnya dalam hidup sehari-hari terhadap diri saya dan keluarga saya. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya dan keluarga saya. Nama saya Ampus Regar, istri saya bernama Delvina Malau. Keluarga kami dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama bernama Grace Amelia Siregar, anak yang kedua Bobo Martongo Siregar, dan anak yang ketiga Alusia Siregar. Pekerjaan saya sehari-hari adalah guru agama Katolik di SMA Negeri 3 Pematang Siantar. Dan pelayanan-pelayanan yang dapat saya berikan di gereja yaitu saya sebagai sekretaris Dewan Stasi, organis di gereja, aktif melatih KOR, dan kegiatan-kegiatan lain di paroki. Alamat tempat tinggal saya dan keluarga saya adalah di Jalan Parbipsi, Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar. Stasi saya adalah Stasi Malaikat Mikael Bahkapur, Paroki Santo Yosef, Jalan Bali, Pematang Siantar. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari, pastor, suster, para pecinta kitab suci dimanapun Anda berada, saya akan membagikan pengalaman saya tentang kitab suci. Kalau ditanya kapan mulai sadar tentang pentingnya kitab suci dalam hidup sehari-hari, sejauh saya ingat ketika saya masih SD, kesadaran itu sudah mulai tumbuh. Karena saya selalu teringat bagaimana pengaruh guru agama saya waktu SD. Bapak itu memang guru agama Protestan, karena di sekolah kami tidak ada guru agama Katolik. Tetapi Bapak itu selalu menjadi sangat menarik untuk saya, karena bisa memberikan, menceritakan isi-isi kitab suci dengan sangat baik. Dan di akhir ceritanya nanti, maka Bapak itu selalu mengatakan apa pesan-pesan dari cerita kitab suci tersebut. Dan Bapak itu selalu menganjurkan dan mengajak kami supaya rajin membaca kitab suci. Dan sekali-sekali kami disuruh menceritakan isi kitab suci yang kami baca di rumah di depan ruangan kelas. Kesadaran ini makin tumbuh berkembang dengan baik ketika saya sekolah di SMP Negeri 1 Pangaribuan. Kepala sekolah saya pada waktu itu sangat menekankan pentingnya kebijaksanaan, atau dalam bahasa Batak disebut bisu, dalam hidup sehari-hari. Maka Bapak itu selalu meminta kami ketika baris sebelum memasuki ruangan kelas setiap pagi untuk membacakan satu kutipan dari teks kebijaksanaan Salomo. Bagi saya, teks-teks atau isi kitab suci dari kitab kebijaksanaan Salomo yang dibacakan pada waktu itu sangat menarik, karena memang sangat mengajak saya sendiri, mengajak teman-teman saya, menurut saya, untuk senantiasa berbuat baik dan bagaimana saya hidup dalam hidup sehari-hari. Ketika SMA saya masuk seminari. Di seminari kesempatan membaca kitab suci semakin banyak, karena ada waktu untuk membaca bacaan-bacaan rohani. Dan pastor selalu menganjurkan, cobalah membaca kitab suci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kamu harus membuat itu menjadi sebuah program, kata pastor
Agustinus Yu pada waktu itu. Maka saya coba membaca itu hari demi hari, minggu demi minggu, sedikit demi sedikit. Kemudian Bapak Ibu, kedekatan dengan kitab suci tentu makin berkembang ketika saya mencoba memilih hidup untuk hidup membiara. Mulai postulan, waktu untuk membaca kitab suci makin banyak. Apalagi ketika masa nobis, waktu untuk dekat dengan kitab suci makin bertumbuh dan berkembang. Keluarga saya boleh saya katakan dekat dengan kitab suci. Saya sendiri mau membaca kitab suci melalui Android atau e-Katolik yang sudah tersedia di aplikasi HP. Kemudian melalui kitab-kitab suci yang sudah tersedia di rumah. Kekurangannya adalah bahwa kami belum membaca kitab suci bersama-sama. Istri saya membaca kitab suci di Androidnya, dan kami menyuruh anak-anak kami supaya membaca kitab suci dari kitab suci yang tersedia di rumah kami. Sekurang-kurangnya kitab suci yang ada di depan saya, kami berusaha untuk meletakkannya di meja ini supaya siapa yang ingin membaca kitab suci selalu tersedia. Atau dengan melihat kitab suci ini, hati tergerak untuk membacanya sekurang-kurangnya 1 atau 2 ayat setiap hari. Maka kedepannya kami akan mencoba supaya kami akan membaca kitab suci bersama-sama, akan membuat jadwal sekali seminggu. Ketika itu sudah terlaksana dengan baik, dan akan ditambahi 2 kali seminggu dan seterusnya. Tantangan yang saya hadapi dan dihadapi keluarga saya dalam mendekatkan diri dengan kitab suci adalah perkembangan teknologi informasi zaman sekarang. Ketika ada waktu luang, sekurang-kurangnya saya melihat anak saya langsung menghidupkan televisi, menonton, atau kalau HP saya tersedia, maka mereka akan bermain game dan melihat aplikasi-aplikasi yang lain yang ada dalam HP saya. Kitab suci memberikan pengaruh yang banyak bagi hidup saya. Saya sangat menyadari itu. Tuntunan, nasihat-nasihat yang ada dalam kitab suci menjadi sangat berpengaruh dalam hidup saya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana kebijaksanaan Salomo itu sangat menggema dalam hati saya. Saya harus mesti menghormati orang tua, menghormati orang lain, bijaksana dalam hidup, dan lain-lain. Dalam Injil disebutkan melayani itu sangat penting. Maka kata melayani itu menjadi pegangan untuk saya dalam hidup sehari-hari. Nasihat Yesus yang mengajarkan kita supaya selalu mau melayani orang lain menjadi pegangan untuk saya dalam hidup sehari-hari. Saya mencoba melayani dengan baik di gereja dengan cara memberikan talenta-talenta yang ada dalam diri saya. Melayani di syarikat-syarikat, di arisan-arisan, dan adat-adat Batak yang lain. Mau memberi diri dalam kebersamaan. Itu semuanya justru karena saya mengingat dan mencoba menghidupi apa yang dinasihatkan Yesus dalam kitab Injil. Upaya-upaya ke depan supaya kitab suci semakin dibaca dan dihidupi dalam keluarga, kami akan mencoba seperti yang sudah saya katakan di atas tadi, membuat jadwal untuk membaca kitab suci secara bersama-sama dan men-sharingkan itu. Kemudian mencoba memfasilitasi buku-buku atau aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan kitab suci di Android. Dengan demikian anak-anak tidak selalu lagi membuka aplikasi-aplikasi yang lain,
tetapi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan kitab suci, kuis kitab suci, dan yang lain. Kemudian saya akan mencoba menempelkan kata-kata mutiara di rumah kami yang mungkin setiap saat bisa dibaca anak-anak saya dan juga saya sendiri. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pastor dan suster, isi sharing saya pada malam ini. Semoga apa yang saya seringkan bermanfaat dan berguna bagi hidup kita semua. Sekian dan terima kasih. Horas.